Assalamualaikum. Ketemu lagi kita di YouTube channel aku, Siti Reja Official. Salam kenal ya teman-teman. Aku Siti Reja. Apa kabarnya semua? Aku doakan ya yang lagi berjuang melawan asam lambung, semoga cepat pulihnya ya. Yang lagi kesulitan, semoga Allah semua melancarkan segala urusan kita, sehingga kita selalu senang dengan penuh kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, aku bukan tenaga kesehatan ya. Aku adalah orang yang 2 tahun lalu mengalami asam lambung. Nah, jadi video aku selalu berisikan tentang motivasi, inspirasi tentang bagaimana bisa pulih, bagaimana bisa menghadapi berperang melawan anxiety, asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Teman-teman aku semuanya, 2 tahun yang lalu itu aku mengalami asam lambung. Wah, 1000 sensasi aku rasakan teman-teman. Contohnya dia kepala pusing, kadang pundak bagian belakang tegak, kadang kaki kram, mual-mual, perut begah, itu semua dirasain. Jadi lumrah ya, orang yang pernah mengalami asam lambung itu sensasinya macam-macam teman-teman, sampai ada yang dia hampir gila teman-teman. Jadi aku ada dapat DM-an dari kawan-kawan yang sudah mendukung channel aku, mensubscribe channel aku. Dia nanya seperti ini, "Kak, aku suami aku kena asam lambung. Jadi Kak, hampir gila, macam udah gila. Itulah dikatakan psikosomatik." Nah, teman-teman aku, sebenarnya ya teman-teman, asam lambung itu yang perlu kita benahi terlebih dahulu itu pikiran kita teman-teman, baru pola makannya, dan dibarengi dengan pola istirahat. Kuncinya itu teman-teman, sehatkan pikiran kita, tenangkan pikiran kita, damaikan pikiran kita. Segala kejadian apapun, ya santai aja kita menghadapinya. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena kita ini sebagai manusia, ada yang menciptakan dan kita itu punya kodrat. Harus kita jalani dia, nggak bisa nggak kita jalani. Jadi teman-teman, agar pikiran kita itu selalu lurus, selalu positif, aku harapkan ya teman-teman, jaga selalu pola pikirnya. Kalau pola pikir kita terjaga, yakin nggak kumat itu, nggak kambuh tuh asam lambungnya teman-teman. Gimana cara menjaganya? Caranya teman-teman, segala apa yang terjadi di sekitar kita, kalau kita nggak bisa meninggalkannya, kita coba aja berteman dengannya. Contohnya seperti ini, bagi penderitanya mungkin perempuan, mungkin ada tetangga yang suka usil, suka mau tahu, suka ngurusin urusan orang. Jadi teman-teman, menyikapinya, kita itu nggak perlu balas. Biar aja dia dengan kehidupan dia, kita dengan kehidupan kita. Nah, di samping itu teman-teman,
Kita juga apabila udah kita berbuat baik sama dia, tetap perlakuan dia sama aja ke kita, tetap datar aja. Ya udah, kita nggak usah ambil pusing teman-teman. Tinggalkan aja semua perilaku yang mengganggu pola pikir kamu, tinggalkan aja. Nah, kalau bisa dia sepadan, nah ajak berteman, ya kan? Seperti sensasi itu tadi. Kalau pagi mual, kepala keliengan, susah bangkit, bekerja sedikit ngos-ngosan, itu memang umrah dialami orang penderita asam lambung. Jadi menurut aku nih teman, kalau kita sulit meninggalkannya, sulit kita mengatasi anxiety-nya, coba awal mulanya kita berteman. Berteman dengan mual itu tadi, berteman dengan keliengan itu tadi, berteman dengan ngos-ngosan itu tadi. Nah, kok berteman tapi seharusnya kita tinggalkan. Nah, cara satu-satunya apabila tidak bisa kita atasi, maka cara awalnya kita temani dulu. Kita anggap dia kawan kita. Jadi, apabila mual itu datang, apabila keliengan itu datang, apabila pusing-pusing itu datang, maka teman-teman berteman. Anggap aja, biasa kok, memang gini ya aku asal pagi. Biasa kok, memang gini ya. Kalau mengerjakan sesuatu itu harus berhenti sebentar, kalau enggak ngos-ngosan. Jadi apabila kamu sudah berteman dengan si sensasi tadi, otomatis setiap harinya kamu sudah terbiasa, sudah enggak heran lagi, sudah enggak aneh lagi, sehingga si anxiety tidak datang. Karena di awal tadi pola pikir kamu udah kamu sikapi dengan cara berteman dengan sensasi tadi. Jadi sebenarnya teman-teman aku, asam lambung ini apabila kita pola pikir kita itu udah kita jaga, udah kita atur cara perspektif kita berpikir yang baik. Karena kita nggak seperti orang normal teman aku. Kenapa gitu kak? Iya, kalau kita dulu belum tahu kita sakit lambung, pasti segala sesuatu penyakit itu cepat sembuhnya. Kalau pening, dia cepat sembuhnya. Kenapa? Karena kita nggak ada anxiety yang timbul, nggak ada teman, yakinlah. Kenapa? Karena praduga kita tidak ada, hayalan tinggi kita nggak ada. Udah minum obat, nanti obat di warung, sehatnya nih. Istirahat bentar, tidur bentar, sehat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pola pikir kita udah kita set. Sehat kok, bakalan sehat kok. Nah, jadi cara kedua dari aku yaitu yakin kita bakal sehat. Maka tidak datang si anxiety itu teman. Kalau kita yakin kita akan sehat, dia tidak akan datang teman, dia malah singgah. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena kita udah berani menaklukkan dia, si anxiety ini tadi. Kita udah bisa menaklukkan si anxiety ini tadi. Jadi teman aku, kuncinya pola pikir kita itu nomor satu kan, jangan stres. Karena dulunya aku teman-teman, saat lagi berobatnya, dokter bilang jangan stres ya dek, apapun itu jangan stres, dan kamu harus yakin kamu itu bisa sembuh. Nah, berobat juga aku, ada klinik kan, ke bidan. Katanya gitu, jangan stres ya nak, atur pola pikirnya, yang gak penting-penting jangan dipikiri, jangan semua jadi pikiran.
Semua itu kita ini sudah ada takarannya, gitu juga kata ibu bidannya. Berobat aku lagi ke tempat yang lain, jangan stres ya dek. Atur pola pikirnya, jangan lupa makan. Jam makan itu harus makan, sesibuk apapun tinggalkan pekerjaan. Nah, kenapa aku banyak berobat? Karena teman-teman, penyakit asam lambung ini memang seperti itu teman-teman. Gejalanya aneh-aneh, membuat kita takut, membuat kita trauma, membuat kita hancur kalau kita tidak bisa memeranginya. Jadi teman-teman, kalau mau kita sehat dari asam lambung ini, yakinlah kita sehat, pasti sehat. Karena Allah telah berfirman juga, aku sesuai prasangka hambaku. Berprasangkalah kamu yang baik, maka hasilnya akan baik-baik juga. Jadi teman-teman aku, saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ya tekan subscribe-nya di sini. Dukung ya channel aku agar berkembang. Dan tonton video aku, jangan di skip. Tonton sampai akhir. Setelah itu klik like-nya. Dan apa sensasi kamu, kita sharing ya di kolom komentar. Nanti aku akan jawab semua pertanyaannya. Nah, apabila butuh video berikutnya, aku akan buat di video berikutnya. Jadi kita kembali ke topik ya. Asam lambung itu teman-teman, prosesnya seperti ini. Lambung kamu itu memang harus diisi oleh asam, zat asam. Kenapa? Karena zat asam itulah yang membantu menetralisir makanan yang ada kamu asup ke tubuh kamu. Jadi zat asam itu pun dibutuhkan, bukan gak dibutuhkan. Kenapa bisa terjadi asam lambung? Karena gini teman-teman, lambung kita itu kan memang ada zat asamnya. Karena kita tadi lupa, mungkin tidak rutin ngatur pola makannya, jadi sempat diisi oleh asam yang berlebih, ya kan? Jadi ketika asam di lambung kamu berlebih, maka dia memicu naik ke esofagus, ke kerongkongan, melalui saluran sphincter, ya teman. Nah, itulah yang menyebabkan ketika asam lambung naik, kamu sulit menelan. Kenapa? Dan pada saat kamu memasukkan makanan ke dalam mulut, itu berasa asam, berasa pahit, ya kan? Kebetulan memang di pangkal lidah itu kita mengecap rasa pahit. Nah, kenapa seperti itu? Karena kadar asam tadi yang berlebih sudah sempat naik ke kerongkongan, sehingga asam lambung naik. Nah, itulah yang mengganjal di kerongkongan, sehingga kamu sulit untuk menelan. Dan selera makan pun tumpat teman-teman. Jadi malah berabe, malah teruslah asam lambungnya kambuh. Jadi ya kan teman, kalau udah asam lambung itu naik teman, ya begitulah tadi, segala sensasi kita rasakan. Semua sensasi, ini penyakit yang hampir gila teman-teman. Bahkan memang udah ada orang yang gila gara-gara dia nggak mampu memerangi anxiety-nya tadi, sehingga timbullah psikosomatik. Ya teman aku, jadi sebelum hal-hal yang itu terjadi, perbaiki dulu pola pikirnya. Jangan stres. Yang nggak penting jangan pikirkan teman. Tinggalkan. Bangkit dari hal itu. Ya, memang penyakit asam lambung ini tidak bisa langsung dah sehat. Itu nggak bisa, nggak mungkin. Aku aja dulu hampir 1 tahunan
6 bulannya proses penyembuhan ya teman-teman. Jadi memang kalau kita ini pola pikir kita hancur, berabeh seharian itu hajab kita, yang sendawa lah, yang mual lah, mana lagi awak ibu rumah tangga kan harus mengerjakan ini itu segala macam. Waduh, hajab kita teman-teman. Jadi saran dari aku yang ketiga teman-teman, ya walaupun kita dalam keadaan asam lambung, tetap berolahraga ya teman. Olahraga itu penting, bukan berarti seperti ini, gak mampu loh ke olahraga, sedangkan ngangkat badan aja udah ngos-ngosan, bangkit tempat tidur aja udah berasa kali capeknya, gerak sedikit aja udah capek. Nah, ini aku motivasi ya, semoga kamu tersugesti. Jika kamu mengalami hal lemah, letih, lesu, lunglai, jangan dibiarkan saudara aku bergolek-golek, berleha-leha, itu tidak boleh. Kenapa? Nanti kita terbiasa sehingga malas untuk bangkit. Nah ya, tidak boleh ya. Jadi tetap bangkit untuk berolahraga 15 menit aja dalam sehari, atau minimal 10 menit. Ya itu bisa kamu regang-regangkan jari, bisa jalan di tempat, bisa jalan keliling muka belakang rumah kita, atau untuk kemajuannya kita bisa kelilingi gang kita, seputar gang. Yang penting jangan lakukan olahraga yang memicu asam lambung naik. Contohnya membungkuk, itu otot perut bisa kendur ya. Jadi itu saran aku yang ketiga, berolahraga ya. Jadi apabila sudah berolahraga, ini otot-otot kita ini perlu kita gerakkan teman-teman ya. Beda kita bekerja di rumah, tapi kalau aku bergerak kerja di rumah itu beda teman-teman, sama kita khusus menggerakkannya hanya untuk hal olahraga ya teman. Aku sangat-sangat mendorong saudara aku dimanapun berada untuk sembuh dari asam lambung ini teman aku. Aku sangat bahagia apabila kolom komentar nanti, alhamdulillah kak, berkat aku mendengarkan pola-pola kakak, aku sudah mulai proses penyembuhan. Aku senang kali macam dapat harta yang terindah bagi aku. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, ya kan teman-teman. Nah teman-teman aku, setelah kita berolahraga tadi teman-teman, kembali kita pada pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dia cakupannya ada 3 teman aku. Di situ dia pola makannya, di situ dia pola pikirnya, di situ dia pola istirahatnya. Jadi teman-teman aku, pola hidup sehat ini sangat penting, sangat-sangat penting teman aku. Kenapa gitu? Karena apabila ketiga pola tadi sudah kita jalankan, sudah kita lakukan, insya Allah sembuh teman aku asam lambungnya. Gak ada itu semua penyakitnya teman aku. Ya mungkin seperti di video aku sebelumnya aku bilang seperti ini, apabila penyakit datang kepada kita, mungkin itu Allah mau menggugurkan dosa-dosa kita terhadap perbuatan kita yang mungkin ada hal-hal yang salah kita lakukan. Kita berpulangnya harus seperti itu, karena tidak luput kita ini memang hamba ciptaannya. Jadi kita memang harus berpulang padanya. Jadi teman aku saranin teman aku, jangan tinggalkan pola hidup sehat. Dulu ya teman aku, ini aku kebetulan rumah orang tua aku kan di Kisaran. Orang tua aku udah lansia lah, ya kan. Kemudian aku mau lihat ke sana. Dulu aku mau keluar rumah aja teman aku,
mikirnya 1000 kali 7 keliling. Nanti aku kesana sakit, kayak mana aku di sini? Nanti sampai sana aku, kayak mana aku? Bisa nggak pulangnya lagi? Nanti di perjalanan aku kecelakaan, cemana aku? Siapa yang nolong aku? Banyak kali pikirannya teman-teman. Sebenarnya itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh kita berprasangka hal-hal yang kita tidak tahu bakal kejadiannya. Itu sama aja kita menduakan yang menciptakan kita. Jadi tidak boleh. Jadi memang ya teman aku, dengan adanya asam lambung ini memang aku akui, semakin kita bisa mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita. Memang aku akui itu teman. Kenapa? Dengan itu kita kan, aku gini ya dulu ya, sekarang pun tetap aku lakukan. Mau tidur itu teman-teman, kita kan umat muslim ya kan, selesai dulu urusan sholat kita baru kita tidur, atau baca-baca dulu buku. Aku gitu teman-teman, baca-baca buku atau ada yang dibaca, karena aku tuh hobinya memang baca teman-teman. Jadi setelah itu baru aku baca surah-surah Al-Fatihah, ayat-ayat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru ayat kursi. Itu aku sapukan ke seluruh tubuh aku, ya, yang insya Allah pula nyaman tidurnya teman aku. Bahkan kalau itu nggak aku lakukan, aku kayaknya ada yang kurang ya. Apa ini yang kurang? Memang nggak bisa tidur. Udah aku bacakan itu, baca doa tidur, ya tidur sambil zikir-zikir, sambil sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah tenang sampai besok paginya bangun sekitar 4:30 mau sholat subuh. Dulu teman-teman, waktu aku sebelum asam lambung ini kita bukan pamer, ini saling sharing ya teman-teman, agar memotivasi dan teman aku, saudara-saudara aku dimanapun berada tersugesti bisa melakukan sholat tahajud teman-teman. Nah, kalau pada saat udah asam lambung ini teman-teman susah. Kenapa? Bukan malas, tidak, aku kan sholat tahajud teman-teman. Besakitan lah belakang aku, keliengan lah, yang kayak orang kelaparan 7 keliling lah. Heran, memang berat mau melakukannya teman-teman. Lain pula cobaannya, bukan malas, bangun, memang bangun, tapi nanti badanku besakitan. Pernah aku lawan itu kan, aku kan mau berdoa, aku kan mau meminta padanya, pasti akan ditolongnya. Ya memang sakit-sakitan juga, tapi memang ya sembuh sih. Cuman ya dalam melakukan hal itu ya memang ada resiko lah. Untung rugi ya memang harus ada dalam hidup ini ya kan. Makan aja kita untungnya kenyang, kalau nggak makan kerugiannya lapar. Jadi memang ada resiko memang hidup ini. Jadi memang aku kelang-kelangi lah teman. Kadang bangun aku ya kan jam 3 gitu, aku sholawat aja lah, sholawat ya kan, mohon pertolongan Allah, dimudahkan segala urusan, dan saudara-saudara aku pun disehatkan. Itu aja lah doa. Kenapa? Karena kita yang dulunya aku waktu asam lambung mandi pun takut teman-teman, takut kedinginan. Ada ya teman-teman, 1 bulanan itu aku asli teman-teman macam orang baru melahirkan, hanya berilap pagi, berilap sore teman-teman. Nah teman-teman, ada yang merasakan sama seperti aku? Isi kolom komentar ya teman, kita nanti saling sharing. Jadi kan teman-teman, itu aku lakukan. Aku ada aja masak sama air. Air ini kan Allah yang mengadakan, aku kan Allah juga yang menciptakan. Masa aku takut? Kalau aku takut berarti aku udah menduakan yang menciptakan aku. Ya udah, pada akhirnya aku tuh mandi aja dengan keadaan air dingin. Apalagi sekarang musim-musim dingin kan teman-teman. Gak penting aku tuh teman-teman, mandi aja. Karena mandi itu juga menjaga kebersihan. Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman.
Apabila kita bersih, berarti kita tergolong orang yang beriman. Jadi teman-teman, aku saranin apabila sensasi itu datang, aku harap lawan aja ya teman, biar kita sama-sama sehat. Ya, lawan aja. Gak bisa dilawan, ya tahap awalnya seperti aku bilang tadi, berteman kita dulu. Nanti berteman-teman nyaman, lama-lama dia mundur sendiri dan hilang. Teman-teman, aku suka sekali apabila kolom komentar aku kalian isi dengan berbagai keluhan-keluhan agar aku juga semangat buat video-video berikutnya. Dukung channel aku ya teman-teman dengan klik subscribe di sini. Untuk yang udah subscribe aku, terima kasih ya saudara-saudaraku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan hal yang lebih baik lagi. Nah, aku rasa sampai di sini dulu ya teman-teman. Apabila ada kata-kata aku yang salah, aku mohon maaf. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.